Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Teman-teman yang saya hormati, pada pertemuan kali ini pengajian Waraqat akan membahas tentang pembagian hukum aqsamul ahkam. Bagian hukum yang ada di kitab Waraqat atau kitab usul fikih. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca Fatihah. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa ulama'il amilin husun sultan al awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila jami' mu'allifil kutubi wa syarihiha wa musannifiha wa ila jami'i man azazana ila al-muntaha Husun lahadul Syekh Muhammad Baudin anak sabani wa ila hadrati Syekh Abu Hasan Sajili wa husun lahadrati Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Wazali wa husun lahadrati Syekh Syarhuddin Al-Muridi husun lahadrati Syekh Muhammad Mas'ud bin Ail wa husun lahadrati Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Wazali wa husun lahadrati Syekh Abi husun lahadrati Syekh Ibn Malik Muhammad bin Malik Al-Andalusi wa usan man fadadi dara wa warawam naqamha ra'yatam warwasahum usan sahib kitab Waraqat al-Imam Jalaluddin al-Mahalli wa usul hadrati Syekh Ahmad bin Muhammad at-Timiyati Ghafrallahu dzunubahum wa satara ayyubahum wa nawwara quburahum syai'un lillah li wa lana wa lahum wa la al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ahkamu utawi pira-pira hukum. Wal ahkamu utawi pira-pira hukum. Ai aqsamul hukmi iku sab'atun ana 7. Iku sab'atun ana 7. Hukum dalam kitab Waraqat ini dibagi menjadi 7 ya. Hukum syariah ya. Hukum syariah dalam kitab Waraqat ini dibagi menjadi 7. Al-wajibu yaiku wajib. Yang pertama wajib. Wal mandubu lan sunnah. Wal mandubu yang sunnah wal mubahu lan mubah. Wenang. Wal mahdurulan mahdur ay haram ya. Perkara yang diharamkan ya. Nama lainnya mahdur ya. Wal makruhulan makruh was sahih aisah wal fasidulan fasad rusak. Fal wajibu mongko utawi wajib. Fal wajibu mongko utawi kang aran wajib. Yang dinamakan hukum wajib itu apa? Iku ma perkara yusabu kang den tetepake. Yusabu kang den ganjar. Saya ulangi, fal wajibu mongko utawi kang aran wajib iku ma perkara yusabu kang den ganjar. Iku yusabu kang den ganjar. Ala fi'lihi ing atase nglakoni ma apa ala fi'lihi ing atase nglakoni ma wa yu'aqabulan den siksa apa ala tarkihi ing atase ninggal ma. Wajib itu adalah perkara yang apabila dilakukan mendapat pahala dan ketika ditinggalkan mendapat siksa. Yaitu perkara-perkara wajib seperti sholat 5 waktu, seperti melakukan hal-hal wajib lain yang lainnya ya, ketika kita tinggalkan maka
mendapat siksa. Wal mandubu utawi mandub itu bahasa lain daripada sunnah. Sunnah, mandub, mahbub. Dalam kajian hukum itu dinamakan sunnah. Wal mandubu utawi sunnah iku ma perkara sabu kang den ganjar apa ala fi'li ing atase nglakoni ma wala yu'aqab bulan ora den siksa apa ala tarkihi ing atase ninggal ma. Yang dinamakan sunnah itu adalah perkara apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat siksa. Itu namanya sunnah, yaitu melakukan perkara sunnah seperti sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah dan lain sebagainya. Wal mubahu utawi mubah maknanya itu boleh. Iku ma perkara layu sabu kang ora den ganjar apa ala fi'li ngatas sing lakoni ma walayu apa bulan ora den siksa apa ala tarkihi ing atase ninggal ma. Mubah itu adalah perkara apabila dikerjakan ya tidak mendapat pahala, ditinggalkan juga tidak mendapat siksa. Itu namanya mubah, seperti makan, minum, tidur ya. Tetapi perkara mubah ini nanti bisa bertransformasi hukumnya, bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram pun bisa ya. Ini hukum mubah ya. Menjadi wajib ketika perkara mubah tadi itu menjadi wasilah melakukan perkara wajib. Contohnya makan, hukum asalnya adalah mubah, ibahah, itu bisa menjadi wajib ketika diniati menjadi wasilah mengerjakan perkara wajib. Saya makan ya, supaya nanti bisa menjalankan sholat 5 waktu. Nah, ketika nggak makan nanti menjadi lemas dan tidak bisa menjalankan sholat 5 waktu lah. Perkara makan yang tadinya hukumnya mubah itu bisa bertransformasi, berubah menjadi wajib karena niat ya. Innamal a'malu binniyat wa kullu imri'in manawa. Makanya penting niat itu pada perkara mubah supaya perkara yang tadinya tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat pahala, itu bisa mendapat pahala jika diniati sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Berubah menjadi puasa, berubah menjadi sunnah mubah contohnya makan lagi ya. Saya makan ya, makan yang tadinya mubah ya, supaya nanti bisa melakukan sholat sunnah, supaya nanti saya bisa kuat ya, menjalankan kesunahan, yaitu maka makan yang tadinya mubah bisa berubah menjadi sesuatu yang sunnah. Mubah ini juga bisa menjadi haram ya, ketika niatnya haram. Nah, contohnya lagi makan. Makan yang tadinya mubah, saya tak makan nanti supaya kuat mukulin orang ya, di jalan ya, supaya nanti kuat membuli orang dan sebagainya. Maka perkara makan tadi yang tadinya mubah bisa menjadi haram, tergantung niat kita. Innamal a'malu binniyat. Ini perkara mubah ya yang bisa bertransformasi. Kalau perkara wajib kok perkara haram diniati baik ya jelas haram. Contohnya saya tak mencuri ya, supaya nanti bisa memberi nafkah keluarga saya ya. Niatnya bagus tetapi pekerjaannya haram ya tetap. Nah, ini makanya jangan disalahartikan hadis innamal a'malu binniyat itu terus yang penting niatnya ya, harus ada koridor ya, ada syaratnya ya, supaya niat innamal a'malu binniyat itu pada perkara yang
mubah, bisa nanti karena niat bisa berubah hukumnya. Contoh lagi mandi itu kan perkara yang mubah, kalian mau mandi mau tidak ya terserah ya. Tetapi ketika diniati, saya niat mandi supaya ya nanti semangat dalam belajar, semangat dalam beribadah, nanti semangat dalam atau khusyuk dalam menjalankan sholat 5 waktu ya nanti akan berubah sesuai dengan wasilah ya perkara yang akan kalian kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mahduru utawi perkara kang den haramake iku ma perkara yusabu kang den ganjar apa ala tarkihi ing atase ninggal ma wa yu'aqabu lan den seksa apa ala filihi ing atase nglakoni ma. Jadi mahdur atau perkara yang haram itu adalah perkara yang apabila ditinggalkan mendapat pahala dan ketika dikerjakan mendapat siksa, itu haram. Wal makruhu utai perkara kang makruh. Makruh itu perkara yang dibenci. Wal makruhu utai perkara kang makruh iku ma perkara yusabu kang den ganjar alat apa ala tarkihi ing atase ninggal ma wala yu'aqab bulan ora den siksa apa ala fi'lihi ing atase nglakoni ma. Jadi perkara makruh itu adalah perkara yang apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan mendapat tidak mendapat siksa, itu perkara makruh ya. Itu banyak sekali ya, contohnya memakan perkara yang bisa menjadikan orang lain benci, contohnya memakan pete ya, dengan memakan pete terus orang lain di sekitar merasa tidak nyaman ya dengan baunya, yaitu masuk makruh, kecuali habis makan pete terus sikat gigi ya atau memakai pengharum mulut, nah itu tidak masalah ya. Kalau menjadikan orang lain menjadi tidak nyaman itu hukumnya makruh lah. Apabila kamu tinggalkan ya itu mendapat pahala. Wasahihu utawi perkara kang sahih atau sah iku ma perkara ya ta'allaku kang dadi gumantung apa bihi ya ta'allaku kang dadi gumantung bi kelawan apa anufudu nerus wayu tadu lan den wilang-wilang apa bihima. Jadi sahih ya, pengertian sahih itu ada sesuatu yang bergantung dengan nufus ya. Yang bergantung dengan nufus itu maksudnya sampainya kepada tujuan ya. Nufut itu sampainya pada tujuan ya. Kalau bahasa Jawanya itu nerus ya. Perkara itu bisa berlanjut ya. Contohnya sampainya pada tujuannya seperti jual beli ya. Itu harus halal ya, halalnya jual beli ya. Ini tujuannya ya, ketika halal berarti bisa memiliki manfaat dari sesuatu yang dijual belikan. Wala yu'tadu bihi ya, dan baru dia teranggap dengannya ya, dengan nufut terus ya, dengan nufut tersebut baru
teranggap ya perkara itu sah ya. Ya tentunya dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli ya. Sahih itu juga bisa dikatakan sah. Wal batilu utai perkara kang batal, atau kalau dalam redaksi awal tadi menggunakan fasid ya, itu sama saja. Batil tersebut itu lawan dari sahih ya, sah, lawannya batal. Iku ma perkara la ya ta'allaku kang ora gumantung bi kelawan apa nufudu nerus wala yu'taddu lan ora den wilang-wilang apa bihi ma. Yang dikatakan batal tidak sah itu sesuatu yang mana ya, nufutnya tidak tergantung dengannya, kelulusannya, keabsahannya tidak tergantung dengannya, dan tidak pula ia teranggap dengannya ya, batal ya, tidak bisa nufut tadi ya, sampai pada tujuan yang diinginkan. Seperti jual beli ketika tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat jual beli ya, tentunya batal jual belinya, tidak sah. Ya, secara sederhana batal itu ya, batil tersebut ya lawan katanya dari sah. Ketika akad kalau memenuhi syarat dan rukun maka sah, ketika tidak memenuhi syarat dan rukun berarti batal atau tidak sah. Kurang seperti itu kira-kira. Ya, kira-kira seperti itu dari saya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Sampai bertemu kembali. Jangan lupa rangkuman dari pengajian yang kedua ini dirangkum dan ditulis, selanjutnya di-upload di Google Classroom. Sekian dari saya. Mohon maaf. Walafumikum wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.